Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-61 dengan judul Obat Pikiran. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya tidak minum kopi, bahkan tidak tahu cara membuatnya. Tetapi pada suatu malam saya memiliki kebutuhan khusus. Saya bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan penting dan hampir saja kewalahan oleh rasa kantuk. Hari saya menyimpan sebotol kopi instan di mejanya. Saya menambahkan beberapa sendok bubuknya ke dalam cangkir air dingin, meneguknya dan menunggu. Dalam waktu 10 menit saya merasa berenergi. Ya, kafein menggerakkan gula darah. Lalu kesadaran saya meningkat. Ya, itu juga merangsang sistem saraf. Saya bergegas ke kamar mandi, memastikan bahwa kafein bersifat diuretik. Peningkatan ini berlangsung selama 3 jam yang saya perlukan untuk menyelesaikan proyek. Keesokan paginya saya mengaku kepada sekretaris saya. Dia mendengarkan dan mulai tersenyum. Saya senang kopi saya bisa membantu, katanya. Tapi apakah kamu tidak menyadarinya? Kopi itu sudah tanpa kafein. Saya menyadari bahwa saya telah menjadi korban dari apa yang disebut efek placebo. Karena saya sepenuhnya mengharapkan itu bekerja. Ternyata itu berhasil. Efek placebo biasanya digunakan untuk menguji obat baru. Satu kelompok yang diuji diberikan sesuatu yang asli, sedangkan kelompok yang lainnya menerima sesuatu yang mirip tetapi tanpa kandungan apapun dari yang asli. Yang mengherankan, kelompok yang di bawah pengaruh placebo seringkali melaporkan hasil yang baik dan terkadang bahkan lebih baik daripada mereka yang menerima obat yang asli. Singkatnya, pemikiran dan emosi secara langsung mempengaruhi pikiran, yang mana sebagaimana hasilnya sangat mempengaruhi tubuh. Terdapat laporan tentang orang-orang yang yakin bahwa mereka akan mati pada hari tertentu, dan itulah yang terjadi bahwa mereka benar-benar mati tanpa ada penyebab langsung yang dapat ditemukan. Pengaruh kuat pikiran kita terhadap tubuh kita berhubungan langsung kepada sistem kekebalan tubuh kita. Tiap hari kita menjumpai ratusan kuman yang bisa membuat kita sakit atau bahkan membunuh kita. Ketika sistem kekebalan tubuh kita sehat, hal-hal buruk yang menyerang kita dilawan dan kesehatan kita tetap terjaga. Pola makan yang sehat, kebugaran fisik, dan keadaan emosi yang positif dapat membantu merangsang dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di sisi yang lain, penyakit, emosi negatif, obat-obatan, dan stres yang berlebihan dapat melemahkannya. AIDS terjadi ketika seluruh sistem kekebalan tubuh telah hancur. Raja Salomo sudah lama menasihati kita tentang obat pikiran. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Ya, jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika penulis ini pekerjaan yang sangat penting. Bahkan dikatakan ketika ia sudah melakukannya itu ia kewalahan, rasa kantuk yang tiba-tiba menerpanya. Dan disitulah dikatakan ia teringat akan bubuk kopi yang ada dalam meja sekretarisnya. Dan di sanalah ia dikatakan mengambil beberapa sendok, kemudian ia seduh dan ia minum. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana efek kopi yang ia pikir adalah kopi yang mempunyai kafein, yang ia tahu bahwa kafein itu bisa meningkatkan staminanya dan energinya, sehingga ia bisa melakukan aktivitas. Dan memang ketika ia sudah meminumnya, kepercayaannya terhadap kopi tersebut yang bisa membuatnya bisa kembali beraktivitas dengan normal, dikatakan itu bisa mempengaruhinya dengan sepenuhnya. Tetapi ketika keesokan harinya ia mengaku kepada sang sekretaris bahwa ia sudah meminum kopi yang dimiliki oleh sekretaris tersebut, lalu di sanalah ia mengetahui bahwa kopi tersebut tidak mengandung kafein yang ia pikir bisa membuat dia bisa tetap bertahan untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa efek placebo itu adalah sesuatu hal yang kita percayai meskipun itu sebetulnya tidak ada. Jadi bagaimana di sini diberikan juga contoh bagaimana placebo itu digunakan dalam pengujian obat-obat yang baru. Dan obat-obat yang baru ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sepenuhnya merupakan obat yang baru, tetapi seringkali pemikiran-pemikiran dari efek placebo itu selalu ada dalam pikiran kita. Mungkin ketika kita mempercayai bahwa kita akan mempunyai suatu kehidupan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa ada orang yang
benar-benar mempercayai bahwa mereka akan mati pada satu tanggal. Dan dikatakan tanpa ada alasan apapun mereka akan mati pada tanggal tersebut. Karena itulah efek placebo tersebut yang berasal dari pikiran yang sangat mempercayai akan hal tersebut, maka daya tahan tubuh pun dikatakan akan bekerja sama dengan pemikiran tersebut. Jadi bagaimana di sini kita juga bisa melakukan dengan sebaliknya. Bagaimana ketika kita sudah mempunyai pemikiran yang selalu berserah kepada Tuhan, bagaimana penyerahan itu sepenuhnya ada dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa kita akan hidup hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Maka di saat itulah daya tahan atau kekebalan tubuh kita pun juga akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan hanyalah kehidupan yang sekedar kita lahir, lalu kita bersekolah, lalu kita bekerja, lalu kita menikmati masa tua kita, lalu kita meninggal. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita mempunyai suatu misi dan visi yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana setiap kehidupan kita gunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk suatu maksud, bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita itu boleh kita sebarluaskan kepada orang-orang yang mungkin ada di lingkungan di sekitar kita. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang tersebut dengan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi efek placebo bagi orang-orang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal siapa Bapa kita yang sepenuhnya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa pengaruh kuat pikiran kita terhadap tubuh kita berhubungan langsung kepada sistem kekebalan tubuh kita. Setiap hari kita menjumpai ratusan kuman yang bisa membuat kita sakit atau bahkan membunuh kita. Ketika sistem kekebalan tubuh kita sehat, hal-hal buruk yang menyerang kita dilawan dan kesehatan kita tetap terjaga. Jadi bagaimana di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan itu menciptakan tubuh kita dengan penuh luar biasa. Tuhan menciptakan kita itu dengan suatu hikmat yang bisa kita lakukan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak menginginkan untuk kita menjadi orang yang pemilih dalam apapun lingkungan yang Tuhan berikan. Mungkin ketika kita menempati lingkungan kita yang berada dalam suatu tempat yang mungkin bisa dibilang tidak baik atau tidak bersih atau tidak steril, tetapi ketika kita tahu bahwa kita menjalankan misi atau pekerjaan Tuhan, kita perlu yakin bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tetapi hendaklah kita juga mempunyai iman, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu ketiga pemuda yang tetap berdiri teguh yang mengatakan bahwa kalaupun ia harus masuk ke dalam dapur api itu, ia tidak diselamatkan oleh Tuhan, tetap terpujilah nama Tuhan. Jadi bagaimana di sini kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan selalu menempatkan kita dimanapun adalah untuk suatu maksud. Mungkin ketika kita ditempatkan dalam suatu lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, mungkin di sanalah Tuhan menginginkan untuk kita tetap mempunyai sistem kekebalan tubuh, yaitu mempunyai pendirian. Bagaimana apakah dengan lingkungan yang tidak sesuai tersebut kita tetap bisa berdiri teguh, sama seperti daya tahan atau kekebalan tubuh kita yang tetap berdiri teguh meskipun mungkin banyak atau bahkan dikatakan di sini ratusan atau mungkin bahkan ribuan bakteri yang bisa membuat kita sakit atau bahkan membuat kita mati. Tetapi kekebalan tubuh itulah yang menjaga kita tetap kuat sampai hari ini, tetap sehat sampai hari ini. Kita harus sadari bahwa itu semua adalah campur tangan daripada Yang Maha Kuasa yang menginginkan kita untuk melakukan setiap hal yang kita bisa lakukan dengan semaksimalnya. Dan di sini juga kita harus sadari bahwa Tuhan juga tidak menginginkan untuk kita mempunyai kehidupan yang asal-asal atau yang sembrono sehingga kita melupakan kebersihan yang bisa menjaga kita dari setiap bakteri ataupun virus yang bisa menyerang tubuh kita. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan untuk kita tetap menjaga tubuh kita sama seperti kita menjaga bait Tuhan. Kita harus menjaganya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan di samping itu, dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik dalam lingkungan yang baik, yang jelek mungkin di pandangan kita, tetapi kita harus sadari bahwa itu adalah cara-cara yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita untuk kita boleh berkembang setiap hari. Sehingga dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa setiap sakit kita ataupun setiap kesehatan yang kita masih miliki saat ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan dan berdasarkan seizin dari Tuhan saja. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam waktu-waktu kita, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, kita tahu bahwa semuanya tidak bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Tetapi firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Sehingga ketika kita mengetahui hal tersebut, hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempunyai beban untuk memberikan kasih karunia itu kepada Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan di sini yang mempunyai judul obat pikiran.
Hendaklah kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang mungkin dalam pikiran mereka tidak mempunyai obat atau tidak mempunyai suatu kedamaian dalam kehidupan mereka. Tetapi hendaklah dalam kehidupan kita itu kita boleh menjadi orang-orang yang membawa damai. Damai dalam setiap perilaku kita, dalam setiap perkataan kita terhadap orang-orang yang berada di lingkungan di luar sana. Dan biarlah melalui setiap perkataan kita itu pun kita bisa sadari bahwa hanya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Karena ketika orang mengenal kita, hendaklah orang melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, Tuhan bantu saya untuk berhati-hati dengan apa yang saya masukkan ke dalam pikiran saya hari ini. Jadi baik dalam setiap apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam tubuh kita, hendaklah kita selalu mempunyai seleksi yang ketat. Sama seperti ketika suatu produk akan diluncurkan, pasti akan ada tim QC, quality control, yang akan selalu mengecek setiap hal. Begitu pula dengan kita. Hendaklah kita selalu menyaring apapun yang masuk ke dalam pikiran kita dan dalam tubuh kita, sehingga apa yang kita masukkan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya yang kita keluarkan pun juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.